Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Beberapa hari belakangan ini saya memang terus berusaha untuk membuat pembahasan mengenai manga Mao Kushiroku no Yonkishi secara konsisten. Dan akhirnya sekarang sampai juga pada chapter yang ke-21-nya. Di manga Mao Kushiroku no Yonkishi chapter sebelumnya, kita memang telah melihat sebuah kejadian di mana Percival bangkit dari kematian. Dan jika kalian perhatikan, ketika dia bangkit dari kematian, jubah yang dikenakannya mengalami perubahan, yaitu semakin membesar serta berubah menjadi seperti sebuah sayap. Lalu menariknya, di awal halaman dari manga Mao Kushiroku no Yonkishi chapter ke-21 ini, ketika tengah melayang sembari membawa serta ketiga teman-temannya, Percival diperlihatkan mengingat apa yang dulu pernah dikatakan oleh kakeknya, yang mana Vargas pernah berpesan ketika kelak cucunya tersebut melakukan sebuah perjalanan, dia harus bisa menemukan orang yang berharga serta hatinya dapat dipercaya. Dan akhirnya saat ini Percival telah menemukan mereka. Dan orang yang berharga serta hatinya dapat dipercaya oleh Percival adalah Nasiens, Donnie, serta Anne. Karena mereka bertiga rela mengorbankan keselamatannya sendiri demi untuk menyelamatkan Percival. Walaupun bisa dibilang mereka baru saling mengenal. Di manga Mao Kushiroku no Yonkishi chapter ke-21 ini, setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Percival, tentu saja Ironset sama sekali tidak percaya. Lantaran menurutnya tidak ada yang namanya kekuatan harapan. Sebuah kemampuan tidak masuk akal yang bisa merubah perasaan orang lain menjadi sebuah kekuatan pribadi. Tapi dibalik rasa ketidakpercayaan atas kekuatan Percival tersebut, ternyata apa yang dilakukan oleh Ironset itu juga mempunyai tujuan lain yang tersembunyi, yaitu untuk mengulur waktu, supaya Percival serta teman-temannya tidak mengganggu atau menghalangi ritual pengorbanan untuk mengaktifkan relik peti mati kegelapan abadi. Ketika sedang melakukan percakapan dengan Percival di chapter ini, Ironset memang diperlihatkan di waktu itu juga menghubungi familiarnya yang rupanya bernama Darak. Dan yang dia tanyakan adalah kenapa sampai sekarang ritual pengorbanan belum juga terlaksana. Padahal dirinya telah menyiapkan panggung yang sempurna untuk mengorbankan semua warga kota Sistana. Dan ternyata alasan kenapa ritual pengorbanan belum juga terjadi lantaran di kota Sistana muncul sosok misterius yang menghancurkan serta membunuh satu persatu para monster. Bahkan saking cepatnya pergerakan sosok misterius tersebut ketika menghabisi para monster sampai membuat Darak yang ada di sana tetap tidak bisa melihatnya. Dan yang lebih menariknya lagi, meski tidak diperlihatkan, sepertinya familiar milik Ironset ini pada akhirnya juga ikut tewas di tangan sosok misterius yang membantai semua monster di kota Sistana. Karena yang bisa kita lihat di dalam manga Mao Kushiroku no Yonkishi chapter ke-21 ini memang hanyalah teriakannya yang didengar oleh Ironset lewat telepati. Apa yang terjadi di kota Sistana memang dapat dilihat oleh Percival serta teman-temannya. Dan mereka menganggap kalau yang membantai para monster adalah seorang kesatria suci yang dipanggil oleh Shin. Namun yang menarik pastinya bukanlah hal itu, melainkan apa yang dilakukan oleh Ironset setelah mendengar Percival yang ingin mengalahkannya serta mengetahui jika semua rencananya telah gagal. Pasalnya apa yang dilakukan serta diucapkan oleh Ironset setelah itu seperti menandakan kalau dirinya menyesali semua kejahatan yang pernah diperbuatnya. Bahkan sang kesatria suci berarmor merah ini sampai membuang pedangnya untuk meyakinkan semua orang dengan penyesalannya. Dan ucapan terakhir yang hampir saja membuat luluh Percival adalah saat Ironset mengatakan kalau dirinya ingin melihat wajah Percival dari dekat sebelum kematiannya, supaya dia bisa mengingat wajah putranya sendiri itu. Akan tetapi semua yang direncanakan oleh Ironset harus berakhir gagal. Soalnya di sana ada Anne yang mengatakan serta mengingatkan kepada Percival jika semua yang dikatakan oleh Ironset itu sepenuhnya hanya sebuah kebohongan belaka dan tidak ada rasa penyesalan sama sekali. Dan tentu saja Percival lebih percaya dengan apa yang dikatakan oleh Anne daripada Ironset. Karena Anne sudah dianggap sebagai salah satu orang berharga dan hatinya dapat dipercaya oleh Percival. Pastinya apa yang dilakukan oleh Anne ini membuat Ironset menjadi semakin marah. Soalnya semua rencana yang telah dia susun sebagiannya gagal akibat ulah dari Anne.
Makanya tidak mengherankan jika dalam kemarahannya yang sudah memuncak itu, kesatria suci berarmor merah ini menginginkan kematian semua orang yang telah menggagalkan semua rencananya. Entah itu Percival, Anne, Nascience, ataupun Donnie. Oleh sebab itulah Ironset yang telah tertelan akan kemarahannya langsung saja melancarkan serangan sihirnya ke arah 4 sekawan itu. Serangan pertama yang dilancarkan oleh Ironset memang berhasil dihindari oleh Percival. Tapi tentunya kesatria suci ini tidak akan berhenti di situ saja. Sebab setelah serangan pertamanya gagal, dia tidak berhenti dan langsung melancarkan serangan sihir susulannya. Namun karena saat ini pergerakan Ironset masih sedikit melambat akibat sebelumnya terkena sihir milik Nascience, jadinya semua serangan yang dia lancarkan sama sekali tidak ada yang berhasil mengenai Percival. Apalagi karena sekarang kekuatan serta kecepatan Percival semakin meningkat setelah menerima perasaan dari teman-temannya. Maka hal itu membuat kesatria suci berarmor merah ini semakin kesulitan dibuatnya. Di manga Mokushiroku no Yonkishi chapter ke-21 ini, Percival memang diperlihatkan tidak hanya menghindari serangan yang dilancarkan oleh Ironset saja, karena dia juga ditunjukkan melancarkan serangan balasan. Hanya saja serangan balasan pertama yang dilakukan Percival bertujuan untuk mengurangi penglihatan Ironset. Sebab yang dilancarkan Percival dengan sihirnya adalah membuat bom asap supaya pandangan Ironset menjadi terbatas. Dan hal itu Percival lakukan karena dia menyadari tidak akan bisa menang kalau harus bertarung secara langsung. Atau dengan kata lain, alasan kenapa Percival membuat bom asap supaya dirinya bisa mendapat peluang yang lebih besar untuk mendaratkan serangannya. Akan tetapi ternyata apa yang dilakukan oleh sang tokoh utama kita ini tidak terlalu membuahkan hasil. Sebab dengan pengalaman serta teknik yang diasah dengan baik, Ironset masih mampu membuat serangannya mengenai Percival. Yang membuat meski tidak parah, Percival harus mendapat luka di pipinya. Dan hal itu sekali lagi membuktikan perkataan Shin sebelumnya kalau perbedaan kekuatan mereka berdua terlalu jauh berbeda. Akan tetapi walau perbedaan kekuatannya sangat jauh berbeda, tentunya hal itu tidak akan pernah membuat Percival menyerah. Yang ada dia malah diperlihatkan semakin tambah bersemangat. Buktinya setelah pipinya terluka akibat terkena sedikit serangan sihir milik Ironset, sang tokoh utama kita ini dengan percaya diri mengatakan kepada teman-temannya jika serangan berikutnya yang dia lancarkan pasti akan bisa mengakhiri pertarungan kali ini. Dan menariknya kalau sebelumnya dia melancarkan serangan dari posisi titik buta, berbeda halnya dengan kali ini. Karena kali ini Percival menyerang Ironset langsung dari depan. Dan apa yang dilakukan oleh sang tokoh utama kita ini pastinya membuat Ironset tertawa. Pasalnya menurut Ironset perbuatan Percival itu sangat ceroboh sekali. Lantaran serangan dari titik buta yang sebelumnya Percival lancarkan saja tidak berhasil mengenainya. Namun sekarang dia malah melakukannya langsung dari depan. Akan tetapi mengejutkannya ternyata saat Percival melancarkan serangannya, Donnie dengan kemampuan sihirnya telah membuat peti mati kegelapan abadi sudah tidak ada lagi berada tepat di belakang Ironset. Melainkan relik itu telah Donnie buat melayang jauh lebih tinggi. Yang hal itu tentu saja membuat Ironset sangat terkejut. Soalnya dia sama sekali tidak pernah menyangka kalau ada orang di kelompok Percival yang bisa melakukan itu. Dan karena sekarang posisi relik peti mati kegelapan abadi sudah berada jauh di atas Ironset, itulah akhirnya Percival dapat dengan bebas melancarkan serangan sihirnya. Lalu dengan sekali tebasan menggunakan pedang sihir yang tercipta di tangannya, relik peti mati kegelapan abadi pun berhasil dicerai-beraikan. Setelah relik peti mati kegelapan abadi tercerai-berai, Donnie dengan sigap memang langsung menghentikan salah satu pecahannya di udara supaya tidak terjatuh. Dan yang dia tahan adalah pecahan yang dulu selalu dibawa oleh Meliodas dan digunakan sebagai gagang pedang patahnya. Tapi yang menarik dari kejadian ini tentunya bukanlah hal itu. Melainkan ternyata saat Percival menebas relik peti mati kegelapan abadi, Ironset juga terkena tebasan tersebut. Dan membuat helm yang selama ini selalu menutupi wajah Ironset terbelah menjadi dua bagian. Alhasil hal tersebut akhirnya membuat wajah Ironset menjadi terungkap. Dan mengejutkannya, ternyata wajah yang dimiliki Ironset sangat mirip dengan wajah Varghese. Atau lebih tepatnya, wajah Ironset seperti wajah Varghese ketika dia masih muda. Terungkapnya wajah Ironset di manga Mokushiroku no Yonkishi chapter ke-21 ini tentunya membuat orang yang melihatnya terkejut. Tak terkecuali bagi Percival.
Pasalnya dia pasti tidak pernah menyangka kalau wajah Ironset mirip seperti wajah kakeknya. Tapi yang jelas setelah wajahnya terungkap, hal itu membuat Ironset selain terkejut, dia juga diperlihatkan sangat marah. Terkejut karena tidak menyangka jika helmnya bisa dibelah oleh Percival, dan marah karena merasa direndahkan lantaran seperti telah dikalahkan oleh sekumpulan para bocah ingusan. Namun karena setelah helm Ironset terbelah dan wajahnya terungkap, manga Mokushiroku no Yonkishi chapter ke-21 harus berakhir, jadinya kita masih belum bisa tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Apakah dia akan membabi buta berusaha menyerang Percival beserta teman-temannya? Atau malah Ironset akan berusaha merebut salah satu pecahan relik peti mati kegelapan abadi yang ada pada kelompok Percival? Yang tujuannya sangat jelas adalah untuk melanjutkan pengorbanan para warga kota Sistana. Bikin penasaran bukan? Jika kalian penasaran, tunggu saja kelanjutan jalan ceritanya pada chapter-chapter selanjutnya. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai manga Mokushiroku no Yonkishi chapter ke-21-nya. Dan kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Apakah kalian mempunyai pendapat? Jika punya, jangan pernah sungkan atau ragu untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar itu sangat berarti bagi saya atau teman-teman lain yang membacanya. Sebab komentar kalian tersebut bisa dijadikan bahan referensi untuk saling bertukar pendapat antara kita semua.